Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini dikendalikan oleh pelatih baru Patrick Kluivert. Legenda sepak bola asal Belanda ini didukung oleh asisten pelatih yang komplit serta susunan pemain yang terus mendapatkan kekuatan baru. Akankah dengan kekuatan tersebut timnas bisa mengalahkan Australia di Sydney dalam laga Kamis mendatang? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat sepak bola Opan Lamara. Selamat malam Bu Opan. Selamat malam Sinka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bung Opan. Seperti apa sih Bung kira-kira permainan Indonesia nantinya melawan Australia di Sydney, mengingat bahwa ada susunan asisten pelatih, kemudian ada pelatih kiper, fisioterapis, yang ini kalau kita lihat sangat lengkap Bung. Apakah ini kemudian menambahkan kekuatan Indonesia untuk melawan Australia? Ya, sebelum kita berbicara tentang kekuatan, saya setuju bahwa ini akan menjadi laga atau pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu khususnya oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Kenapa tidak? Pasca perubahan kepelatihan, kemudian ditambah dengan beberapa pemain naturalisasi di 2025 ini membuat debut bagi Patrick Kluivert dan juga beberapa pemain yang telah dinaturalisasi di 2025 ini menjadikan laga Indonesia menghadapi Australia 2 hari lagi menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan kepelatihan, kemudian bertambahnya pemain naturalisasi yang kualitasnya tidak perlu kita ragukan lagi, maka harus kita akui bahwa gerbong yang mewah ini, gerbong yang sangat istimewa kali ini, mudah-mudahan bisa menciptakan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Terutama karena kalau kita tahu bahwa sepanjang sejarah pertandingan antara Australia melawan Indonesia di kandang Socceroos, di kandang Australia, kita sejauh ini belum pernah menciptakan kemenangan. Bahkan meraih hasil draw pun kita belum pernah, kalau kita menghitung dalam 20 pertemuan kita menghadapi Australia, terutama saat laga di kandang mereka. Nah, mudah-mudahan hari Kamis nanti tanggal 20 sekali lagi dengan gerbong istimewa, dengan segenap barisan pelatih yang sangat mewah ini, mudah-mudahan sekali lagi Indonesia bisa menciptakan sejarah. Dan sangat besar kemungkinan itu terjadi. Baik. Begitu Sinka. Bung Opan, lalu bagaimana kemudian kemampuan lini serang, lini tengah dan juga zona bertahan yang kemudian sudah ditambahkan oleh Kluivert ini, apakah kemudian akan membantu posisi Indonesia untuk meroket? Ya, begini Sinka. Dengan bergabungnya Patrick Kluivert ditambah dengan beberapa pemain yang baru saja dinaturalisasi yang kualitasnya secara individu tidak perlu kita ragukan lagi, seperti misalnya oleh Romeni, kemudian Palu Pessi, Dan James, dan Emil Oderio, maka menjadi begitu banyak pilihan bagi Patrick Kluivert. Juga menjadi semakin sulit siapakah yang akan menjadi starting 11 dalam pertandingan 20 Maret nanti. Apalagi menjadi debutnya. Tentu ada 2 pilihan bagi Patrick Kluivert. Yang pertama, apakah dia lebih memilih pemain yang telah memiliki chemistry satu dengan yang lain, maka otomatis jika dia memilih itu, dia akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang sudah bermain bersama di beberapa pertandingan sebelumnya. Atau pilihan kedua, Patrick Kluivert kali ini lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang baru saja dinaturalisasi, baru bergabung dengan mengedepankan kualitas individu yang lebih mumpuni dan mengesampingkan chemistry yang saya maksud tadi itu tadi. Jadi ada 2 pilihan. Nah, kalau misalnya Patrick Kluivert lebih mengedepankan bahwa pemain yang diturunkan sejak menit awal sebaiknya pemain yang telah memiliki chemistry, memiliki kesepahaman satu dengan yang lain, maka barisan lama tentu menjadi pilihan. Marcelino Ferdinand, Ragnar Orakmangun, kemudian Nathan Cho di sisi tengah akan menjadi pilihan utama. Tapi jika Patrick Kluivert lebih menginginkan kualitas individu sebagai pilihan utama, ingin memberikan kejutan kepada tim Australia, maka tentu pilihan akan jatuh kepada pemain-pemain debutan atau pemain-pemain yang baru bergabung seperti Ole, kemudian Joey Palu Pessi dan juga Dean James. Nah, sekalipun pilihan akan jatuh kepada pemain debutan yang punya kualitas individu lebih itu, tentu tidak akan mengganggu posisi penjaga gawang yang akan tetap dipercayakan kepada Martin Pas. Nah, kalau kita misalnya sebutlah menduga-duga bahwa Patrick Kluivert akan memberikan kesempatan kepada pemain debutan, maka tentu posisi Marcelino Ferdinand, Ragnar Orakmangun,
itu akan terganggu ya. Tentu pilihan utama akan jatuh ke Ole Romeni, kemudian juga Dan James. Begitu juga di sisi tengah, tentu Patrick Kluivert akan memberikan kepercayaan kepada Joey Palupesi sebagai pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di timnas junior Belanda, kemudian juga bisa menjadi bridge, menjadi jembatan antara lini bertahan Indonesia dengan lini serang Indonesia. Bagaimana nantinya sekaligus tentu akan sulit untuk dibaca oleh Australia. Begitu, Sinta. Baik, Bung Opan, lalu bagaimana nantinya kemungkinan perbedaan antara pola dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert ini? Ya, dengan deretan pemain yang semakin berkualitas yang disebutkan tadi, maka tidak ada alasan bagi Patrick Kluivert untuk tidak melayani permainan The Socceroos untuk langsung keluar menyerang. Ya, bermain total football, apalagi background Patrick Kluivert sebagai mantan legenda besar dari timnas Belanda, pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di putaran final Piala Dunia 2014 di Brasil. Tentu dengan segudang pengalaman itu, ditambah dengan karakternya dia sebagai seorang striker murni, maka sekali lagi tidak ada alasan bagi Patrick Kluivert untuk membuat Indonesia bermain lebih wait and see atau menunggu untuk tidak melayani permainan terbuka dari Australia. Sebaliknya, kita bisa memastikan bahwa bermain di kandang sendiri, kemudian dengan segala keberpihakan sejarah bagi Australia, peringkat FIFA mereka juga yang jauh di atas kita, kemudian bagaimana mereka mendominasi pertemuan setiap mereka melawan Indonesia, maka tentu tidak ada alasan juga bagi Australia untuk bermain bertahan. Baik. Nah, ini yang membuat laga di tanggal 20 atau pertandingan di tanggal 20 nanti tentu semakin menarik. Baik. Ya. Bung Opan, bisakah Anda berikan kemudian dari masing-masing tim akan membuat mereka bermain terbuka? Boleh prediksi skornya Bung Opan terakhir? Ya, jauh sebelumnya juga di TV One saya sempat memprediksi bahwa dengan bergabungnya Ole, kemudian Joey Palupesi dan juga Dean James, dan bergabungnya Emil Odiero yang bisa melapis Martin Pas, maka ya harusnya kita yakin bahwa Patrick Kluivert bisa membawa oleh-oleh ke Indonesia minimal 1 poin. Atau minimal kita bisa menahan Australia di kandang mereka tanggal 20 nanti. Amin, amin. Oke, Bung Opan, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Kabar Utama malam ini. Sama-sama. Oke, semoga selalu sehat, Bung Opan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.